Tanpa kasih karunia, kita akan selalu kalah dengan keinginan daging kita. Tanpa kasih karunia, kita akan selalu menjadi masalah bagi orang lain. Tanpa kasih karunia, kita akan konflik dengan Allah. Tanpa kasih karunia, hidup kita duniawi, hidup kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau orang menerima kasih karunia, seperti Paulus yang dulu membenci, membunuh, menghantam pengikut-pengikut Tuhan, sangat membenci Yesus. Tetapi ketika Tuhan datang menyelamatkan dia, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Pemuda-pemudi, adik-adik yang pelayanan tadi, aduh penyanyi-penyanyi Jayapura, beta harus beri jempol. Beta harus beri jempol. Tapi beta bukan hanya hamba Tuhan, beta kakak buat Anda semua. Tolong pelayanan jaga kekudusan. Karena banyak yang hebat di panggung, tahu-tahu di belakang tuh ancur-ancur. Mohon saya mengasihi Anda. Amin. Banyak orang muda tidak jaga kekudusan. Pacaran, raba sini, raba sana. Dia kayak mau tangkap udang di kali. Saya berharap adik-adik saya di Jayapura, saya rasa pujian penyembahan tadi urapan luar biasa. Tolong jaga kekudusan. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Artinya tanpa kekudusan engkau tidak merasakan kehadiran Allah. Banyak gereja hancur karena pelayan di panggung tuh kacau semua. Makanya saya omong tegas ya. Pacaran ingat. Yang pertama, satu iman. Anak-anak muda. Satu iman. Dia mau tampan kayak apapun. Dia mau kecantik kayak apapun. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, jangan terima cintanya. Sebab kalau kau kena perangkap cinta, kau akan halalkan segala cara. Kau akan bilang, ini kan cinta anugerah kan kak. Saya ramas kau. Ada anak-anak muda yang sudah mengerti ayat, tidak boleh cinta beda agama. Dia iya, tapi kan ada lagu Ambon. Iman kita tidak dibangun di atas lagu Ambon. Iman kita Alkitab, lagu Ambon. Iya Pak, tapi kita harus toleransi. Hello. Toleransi dalam hal sosial, bukan iman. Tadi ibu sudah omong tadi. Kalau ada orang beda agama susah, kena masalah, yang tolong mereka kita. Tapi bukan berarti kau kawin sembarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca itu 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Tidak boleh yang beda agama. 2 Korintus 6, 14, 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Betul. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Betul. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial, apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Iya, itu yang pertama. Jadi kalau beda agama jangan mau ya, setampan apapun dia. Kau jangan cinta dengan Dula, padahal Markus ada doa puasa buat kau. Dula itu cukup kawan kantor, selesai. Kau mesti lirik ke Markus, Lukas, dan Matius. Amin. Orang cinta Tuhan. Lalu pacaran harus jaga kekudusan. Anak-anak muda di Papua yang laki-laki pacaran baik-baik, jaga orang punya anak gadis itu. Buat anak-anak gadis di sini, kalau kau punya laki-laki itu macam-macam, mulai pegang-pegang, suruh dia pegang kabel telanjang ini. Supaya dia rasa strom itu kalau kena UGD sudah pasti. Suruh dia pegang. Coba cek yang kabel luka tuh. Kau pacaran sedikit pegang, kasih pegang kabel.
Jangan hidup duniawi anak-anak muda. Jayapura, Papua, Indonesia membutuhkan anak-anak muda seperti Yusuf. Amin. Anak-anak muda yang jaga kekudusan. Anak muda begini yang akan jadi calon-calon gubernur terbaik, calon-calon wali kota terbaik, calon-calon anggota DPR terbaik, calon-calon ketua sinode, calon-calon majelis daerah, calon-calon gembala sidang yang luar biasa. Jangan kau dari muda kau sudah tidak hormat Tuhan, kau mimpi jadi besar, kau tidak akan jadi besar. Kalaupun kau besar, itu besar karena setan. Oh, setan bisa buat orang besar. Kenapa tidak bisa? Oleh karena itu, anak-anak muda hati-hati ya. Bapak-bapak yang sudah berumah tangga, jaga rumah tangga, ibu-ibu juga jaga. Pendeta-pendeta jaga, majelis-majelis gereja yang ada di sini tolong. Jangan seperti di beberapa daerah tuh. Ngeri sekali, hitung kolete, pencuri kolete. Hitung kolete, kasih masuk perpuluhan di dalam saku. Dia tidak tahu CCTV ada. Lalu pendeta bilang, mari kita nonton TV. Nonton begini, nonton dia, pencuri kolete. Tanya dari awal bilang, ibu ini kolete ada kurang, ini perpuluhan kurang. Karena ada jemaat yang bilang, dia tulis tapi perpuluhannya kok tidak ada. Oh tidak, boleh pakai sumpah demi nama Tuhan, segala macam. Ketua majelis bilang, mari kita nonton film. Di ruang pendeta, nonton begini, ibu itu siapa yang ame uang? Saya. Nah itu, pakai badak. Bagus gelang gading, ambil kolete lagi. Oleh karena itu, di malam yang diberkati ini, dari ayat 1, 2, 3, 4 dan dari Yakobus itu, maka berujung kepada ayat 6 yang kita baca. Orang-orang seperti ini hanya bisa dipulihkan oleh kasih karunia. Tanpa kasih karunia, kita akan selalu kalah dengan keinginan daging kita. Tanpa kasih karunia, kita akan selalu menjadi masalah bagi orang lain. Tanpa kasih karunia, kita akan konflik dengan Allah. Tanpa kasih karunia, hidup kita duniawi. Hidup kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau orang menerima kasih karunia, seperti Paulus yang dulu membenci, membunuh, menghantam pengikut-pengikut Tuhan. Sangat membenci Yesus. Tetapi ketika Tuhan datang menyelamatkan dia, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Kenapa Paulus diselamatkan? Supaya menjadi teladan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus membawa persatuan di mana-mana. Sekalipun dia dibenci dan ditolak, tetapi restorasi Allah kerjakan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mendekat kepada Allah. Makanya dalam ayat-ayat selanjutnya, setelah Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-6 tadi nats pembuka, dampak orang mengalami kasih karunia. Ayat 7 dan seterusnya. Yakobus 4 ayat 7, firman Allah berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Amin. Dan lawanlah iblis, Yes. maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita tunduk kepada Allah, lawan iblis yang selalu menggoda kita untuk berkelahi dengan orang, iblis lari, maka kemanapun kita pergi, kita bawa persatuan. Karena kita dengan Allah semakin satu. Ayat 8 berkata apa? Mendekatlah kepada Allah, Yes. dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Amin. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Orang mengalami kasih karunia, dia akan, saudara-saudara, merasa tidak nyaman dengan dosa-dosanya. Waktu dia mendekat kepada Allah, kalau ada dosa dia stres. Kalau orang belum mengalami kasih karunia, sekalipun ada dosa, dia tidak rasa terganggu apa-apa. Tapi anak Tuhan tidak bisa begitu. Raja Daud betul dia pernah selingkuh, dia pernah berzina. Tapi setelah Nabi Nathan tegur dia mengaku dosa dan dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia merasa ada tekanan yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya di ayat yang ke-9
dari Yakobus pasal 4 ini tanda orang mengalami kasih karunia. Anda tidak akan sejahtera kalau Anda ada pegang dosa tertentu. Anda mau datang kepada Allah, Anda mau lepaskan semua itu. Dan kita pulang malam ini sebagai orang yang dibaharui oleh Tuhan. 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Amin. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, Yes. dan sukacitamu dengan dukacita. Orang dikuasai kasih karunia, Anda tidak mungkin bersenang-senang di atas dosa. Anda jatuh dalam dosa, Anda tinggal dalam dosa, Anda akan sangat stres. Dan Anda datang pada alamat yang tepat malam ini. Sebab Tuhan akan membebaskan engkau. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dihibur. Berduka cita gara-gara apa? Gara-gara dosanya. Mirip dengan Yakobus pasal 4 ayat 9 ini. Dan orang seperti itu, dia bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kalau orang sudah merendahkan diri di hadapan Allah, saya yakin dia bisa merendahkan diri satu terhadap yang lain. Ayat 10 sebagai penutup, firman Allah berkata, Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Yap. dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Jadi saudara-saudara, kita mau kasih Tuhan mempersatukan kita, amin. Siapa orang-orang yang bisa bersatu? Hanya orang-orang yang rendah hati. Seperti Kristus merendahkan diri dan membawa persatuan. Kalau kita merendahkan diri, percayalah. Tidak ada suami-suami yang minta cerai karena istrinya rendah hati. Tidak ada istri-istri minta cerai karena suaminya rendah hati. Tidak ada jemaat pindah-pindah gereja karena pendetanya rendah hati, kawan pelayanannya rendah hati. Mereka akan bersatu untuk membawa perubahan bagi Jayapura tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tim pelayan bisa ada, mari kita berdiri bersama-sama. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki saya dan saudara. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya.